وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tasawuf. Kita sudah mempelajari persoalan zuhud, bahwa zuhud itu bukan cuma orang yang meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah meletakkan dunia pada tempatnya. Jadi orang zuhud itu bukan berarti orang nggak boleh kerja, nggak boleh nyari duit, nggak boleh punya sesuatu, bukan. Tapi orang zuhud itu adalah orang yang dia meletakkan dunia pada tempatnya. Meletakkan dunia pada tempatnya adalah ketika dia lebih meninggikan agama, meninggikan Allah daripada dunia. Maka seperti yang sudah disampaikan kemarin, maka ulama-ulama mengajarkan Anda silakan memakai baju-baju yang bagus, memakai makan makanan yang enak, tapi jangan sampai lupa dirinya kepada Allah. Kulu min atyabit ta'am wa wasrobu min alazzis surbi. Makanlah dengan makanan yang paling enak, minumlah dengan minuman yang enak. Wa namu ala awqa'il firas, tidurlah di atas kasur yang empuk, yang enak. Wal basu aliyana siap, berpakaianlah dengan pakaian yang baik, yang bagus, yang lembut. Wa aksiru min zikrillah, tapi tetap memperbanyak zikir kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi tetap meletakkan dunia di tempatnya. Di mana tempatnya itu? Tempatnya ada di bawah akhirat. Siapa orang yang lebih mengejar akhiratnya, membela akhiratnya, maka dia dianggap bukan budaknya dunia. Tapi kalau dia meninggikan dunianya daripada akhiratnya, maka itulah yang disebut dengan budaknya dunia. Gimana gambarannya? Gampang, sering saya sampaikan. Gampang aja gambarannya. Anda lagi bekerja, waktunya sholat. Anda sholat apa enggak? Kalau kemudian Anda nggak sholat karena kerja, maka dunia menjadi budak. Anda menjadi budaknya dunia. Dan itu aja. Anda lagi bekerja, kemudian ada duit haram di depan Anda ini, Anda ambil nggak? Kalau Anda ambil duit haram ini, maka Anda berarti menjadi budaknya dunia. Segitu saja bedanya itu. Yang mana yang dibela? Yang dibela akhirat, apa yang dibela adalah dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasal yang keempat. Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat. Fi bayani wujubi zikril asanidi fi kulli turuqi ila rasuli. Wajib di dalam menerangkan wajibnya menyebut sanad, menyebut mata rantai di semua perjalanan rohani kita ila rasul, sampai kepada rasul. Wa ma la budda li kulli muridin minhu, apa yang wajib bagi setiap murid darinya. Kalau kita ini jalan nih, kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan ilaihi raji'un nih. Kita kan pasti akan kembali kepada Allah. Tergantung nanti kembalinya tahu jalan apa enggak, kan gitu aja sih. Tahu jalan apa enggak. Tapi kan semua pasti akan kembali kepada Allah. Semua orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah wajib punya mata rantai ilmu sampai kepada Rasul. Wajib tuh. Anda punya guru nggak?
Punya. Guru Anda punya guru nggak? Punya guru lagi nggak? Punya guru lagi nggak? Yang guru Anda itu sampai kepada Rasulullah. Ada nggak begitu? Kalau kita belum punya kayak gitu, belum punya guru yang nggak punya sambung kepada Rasulullah, masih dosa gitu. Kenapa masih dosa? Karena kita ini wajib hukumnya untuk punya sanad, punya silsilah, punya mata rantai yang hubungannya langsung kepada yang hubungannya langsung sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita jalan ini harus ada siapa yang Anda itu jalan lewat jalanan siapa? Anda ini jalan pakai rute siapa? Kan kalau kita jalan nih dari dalam mau kemari, kan ada rutenya sih. Ada rutenya lewat jalan apa, lewat apa, lewat apa. Kan nggak bisa Anda ini tiba-tiba mau terbang aja. Atau Anda kagak punya rute, mau sejalan semau-maunya aja jalan. Kan nggak bisa juga. Ada semau-maunya jalan itu. Kan pasti punya rute. Punya rute. Nah rute itu juga bisa juga disebut dengan sanad. Nah, maka kemudian wa'lam ketahuilah annaman la ya'rifa allaman la ya'rifu aba'ahu wa ajdadahu fit thariq. Siapa orang yang tidak tahu ayahnya, kakeknya fit thariq, di dalam jalan menuju kepada Allah, fahuwa matrudun, orang ini tertolak. Anda menuju kepada Allah, iya. Siapa orang bapak Anda? Bapak itu bukan bapak biologis. Bapak kakek ini maksudnya bapak spiritual, bapak yoga, bapak nurani dan kakek nurani. Kan bapak itu ada 3 kan kata Nabi. Bapak kandung, bapak mertua, bapak yang ngajarimu. Itu kan orang tua itu kan 3, ayah itu ada 3. Yang melahirkanmu, yang menikahkanmu, dan juga yang mengajarimu. Kalau bahasa kita bapak biologis, ya bapak apalagi bapak nurani, yaitu orang tua nurani kita ini. Kalau orang nggak tahu siapa orang tuanya, di dalam jalan menuju kepada Allah, fahuwa matrud, dia tertolak. Anda ikut rombongan siapa? Anda ikut siapa? Oh, saya ikut Rasulullah. Ya semua juga ikut Rasulullah. Tapi kan jarak kamu ini sama Rasulullah ini jauh banget. Sekarang 1444, Rasulullah hijrahnya berarti Nabi itu udah hijrah itu mulai Nabi hijrah sampai sekarang sudah 1444 tahun. Kan nggak ada yang nemuin Rasul di sini. Kalau ikut Rasul, semua juga ikut Rasul. Saya mah ikutnya Nabi. Ya semualah, kita juga ikutnya pasti Nabi. Tapi jarak antara kamu sama Rasul itu siapa yang nyambungin? Ini siapa yang nyambungin nih? Engkau ini ikut Rasul, iya. Tapi ngikatnya lewat siapa? Yang ngikat aja langsung ke Rasul. Lah emang Anda menemui Rasul apa? Ya kan bisa dibaca di Quran. Ya Quran memang wajib dibaca, tapi bagaimana memahami Quran itu bagaimana? Kau ikut siapa kau memahami Quran? Terus memahami hadis. Bagaimana kau memahami hadis itu bagaimana? Menjangankan kita yang jauh banget ini, sahabat aja yang satu begini, yang satu begitu, yang satu begini, berbeda-beda kok. Apalagi kita ini yang jauh nih. Jadi orang yang nggak punya orang tua nurani, ketika dia mau jalan menuju kepada Allah, fahuwa matrud, sudah itu tertolak. Kenapa tertolak? Nggak punya identitas kalau bahasa kita. Lu siapa? Anaknya siapa lu? Mana kakaknya, mana kakak kartu keluarga gitu kan. Ada kan kalau mau apa-apa kan ada kartu keluarga kan. Kakaknya mana? Nggak punya kakak. Ya kan nggak bisa sih. Gitu ya. Ini kan jangan anak liar, anak gelap, juga anak gelap. Wa kalamuhu dakwan ghairu makbulah. Ucapannya adalah klaim yang tidak bisa diterima. Dia ngomong apapun saja bahwa hukum ini adalah seperti ini, hukum agama, hukum melakukan ini adalah ini. Tapi dia nggak punya guru, yang nggak punya kakek, yang nggak punya buyut, yang nggak punya data sebagainya apa tuh, sampai kepada Rasulullah, maka ucapannya ghairu makbulah, nggak bisa Kenapa sih nggak bisa diterima? Karena kalau orang nggak punya guru, nggak punya sanad, ucapannya
mungkin kemungkinan besar adalah ucapan ngawur, ucapan maunya sendiri, otaknya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak punya guru, nggak punya orang tua. Kalau dia nggak punya guru, nggak punya orang tua, terus gurunya siapa dia? Berarti kan gurunya adalah pikiran dia sendiri, dirinya sendiri, pemahaman dia sendiri. Maka kalau dia cuma memahamin sesuatu dengan dirinya sendiri, itu jelas lebih tinggi resiko kesalahannya daripada seseorang yang memahami berdasarkan ilmu dari gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jadi harus ada itu, harus ada. Anda sekarang sholat, Allah Akbar. Terus sholat Anda ini ke siapa? Ya nggak tahu, benar nggak? Anda mikir ya? Anda sholat nih, Allahu Akbar, tangannya begini, terus kemudian ruku, kemudian iktidal. Anda ikut siapa itu? Itu siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, benar Imam Syafi'i. Dari mana Anda nyampe ke Imam Syafi'i? Kan Imam Syafi'i jauh banget ya. Terus tahunya itu dari Imam Syafi'i itu dari mana? Dari mana? Kita sholat begini nih. Iya, sholat ini ikut Imam Syafi'i. Tapi Anda dari sini ke Imam Syafi'i itu jauh banget kan? Siapa ini? Dari mana? Guru. Siapa guru Anda? Siapa gurunya? Siapa yang Anda ikutin? Makanya karena nggak punya guru, nggak tahu nih dari siapa, akhirnya sholatnya semau maunya, gerakannya semau maunya, iktidalnya semau maunya, sujudnya semau maunya, semau sebisa-bisanya. Nggak ikut siapa, ya ikut maunya aja sendiri gitu. Ikut kalau nanti orang gaya sholatnya kayak gitu, ikut kayak gitu. Nanti orang sholatnya gaya ini ikut kayak begini, ikut kayak gini. Pokoknya ada orang sholat sedekap begini dah, ikut kayak begini. Pokoknya orang sholat kakinya dikeluarin, ikut aja kayak begitu. Terus nggak tahu nih dari siapa. Nanti ketemu lagi sama orang, kok sholatnya begini, ikut lagi sholatnya begini. Terus ikut siapa ya? Padahal sholat itu menuju kepada Allah kan? Nah terus kalau nggak menuju kepada Allah, kemudian engkau melakukan perjalanan ini, ikut siapa? Ikut siapa? Emang penting banget ya? Iya penting tuh. Kenapa nggak penting? Nah terus kita kan nggak boleh bikin ajaran sendiri-sendiri. Kita nggak boleh memahami sesuatu dengan otak sendiri, nggak boleh. Kita harus ikut siapa itu. Terus emang kita mampu membaca Al-Quran dengan baik? Iya mampu. Tapi mampu nggak menerjemahkan Al-Quran dengan baik? Mampu nggak mengambil hukum? Yang sering saya sampaikan begini, semua orang wajib hukumnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran hukumnya wajib, semua wajib. Belajar Al-Quran hukumnya wajib. Tapi tidak semua orang wajib hukumnya mengambil hukum di dalam Al-Quran dengan dirinya sendiri. Enggak wajib. Kenapa? Karena Anda harus punya ilmu lain untuk mengambil hukum di dalam Al-Quran. Ya kan semua wajib baca Quran. Tapi Anda ketika lagi ditanya apa sih hukumnya ini, Anda nggak wajib itu untuk menjawab berdasarkan Quran, itu nggak wajib itu. Kalau belum punya kemampuan untuk mengambil hukum di dalam Al-Quran. Bisa bedain ya. Sebab apa? Sebab kalau orang nggak tahu hukum di dalam Al-Quran, tidak tahu ilmu Al-Quran, kemudian dia ngambil hukum di dalam Al-Quran, itu yang saya sering sampaikan, berantakanlah semua. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang boleh dibilang kagak boleh, yang kagak boleh dibilang boleh. Udah begitu saja begitu. Kenapa? Karena nggak ada. Maka tidak ada satupun ulama yang tidak punya guru sampai ke Rasul. Tidak ada satupun tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi itu kan jaraknya dekat itu. Baru 200 tahun sama Rasulullah itu, jaraknya antara dia sama Rasulullah itu, jaraknya itu baru 200 tahun itu. Itu saja Imam Syafi'i punya guru, punya sahabat, punya Rasulullah itu. Nggak ada di Imam Syafi'i itu. Dari mana kamu? Dari pikiran aku sendiri. Nggak ada. Dia belajar itu kepada orang yang jelas. Guru saya adalah ini. Yang gurunya saya, gurunya adalah ini, gurunya adalah ini, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu. Jadi maksudnya gini. Jadi mulai sekarang dicobalah. Anda punya guru. Kalau kita punya guru siapa? Abah, bisa kita di sini. Abah.
Soalnya ikut siapa? Ya ikut guru. Siapa? Kalau saya apa? Ikut siapa? Apa? Sudah. Apa ikut siapa? Abah Anung. Abah ikut siapa? Abah Sepuh. Abah Sepuh ikut siapa? Ikut Setolha. Siapa? Sudah begitu. Begitu terus itu sampai kepada Rasulullah. Nyicil aja kita di sekarang nyicil. Kita melakukan sesuatu ikut siapa? Jangan itu apa kemarin di YouTube tuh, di YouTube. Anda kenal nggak siapa gurunya yang ngomong di YouTube? Ya kenal sih namanya, tapi Anda pernah nggak tahu siapa beliau? Belajarnya di mana, kuliahnya di mana, siapa gurunya? Tahu nggak? Nggak tahu. Terus tapi Anda ambil itu dari YouTube. Ini kan masya Allah rusak udah itu rusak. Carilah kau zikir seperti ini. Seperti mana? Seperti yang ada di YouTube. Terus siapa tokohnya itu? Ya nggak tahu, pokoknya kayak begitu aja. Dan terus siapa yang ngajarin dia kayak gitu? Terus masa Anda mengambil sesuatu yang Anda nggak tahu ini dari siapa gitu? Kalau Anda kemudian tahu dari mana, dari YouTube, siapa yang ngomong? Emang Anda kenal? Kenal saya itu. Si Anu dia ngomong gini, gurunya si Anu, silahkan itu. Tapi kalau Anda mengambil dalil dari YouTube, lalu kemudian Anda, emang tahu Anda? Nggak tahu. Terus misalnya Anda di siapa? Anda siapa misalnya? Anda siapa biasa ngambil? Ustaz Abdul Somad misalnya. Ya. Terus kata Ustaz Abdul Somad begini. Anda tahu siapa Ustaz Somad? Tahu. Siapa gurunya? Siapa gurunya dia? Terus beliau belajar di mana? Gurunya lagi siapa? Nggak tahu. Ntar dulu Anda ngomong kayak gitu, ntar dulu. Meskipun beliau orang hebat, meskipun beliau orang baik, meskipun orang soleh, tapi Anda ini nggak bisa kita ngambil sesuatu yang Anda tidak tahu ini siapa. Wong jangankan ngambil guru, Anda pengen punya mantu, Anda tanda tanya nggak tuh silsilahnya? Anda pengen ngambil mantu nih, terus nggak ditanya, ini siapa papanya? Terus dia sekolah di mana? Terus kemudian kakeknya siapa? Orang siapa? Anda kalau mau nikahin anak, mau punya mantu begitu nggak Bu? Lah itu pengen punya anak nih, pengen punya anak begitu. Nah kita ini pengen masuk ke surga, katanya kita pengen datang ke surga, pengen nyampe ke Allah itu. Masa Anda nggak tahu siapa gurunya, siapa Anda nggak tahu. Maka kemudian tahu, beliau belajarnya di sini, gurunya adalah ini, gurunya itu adalah ini. Itu jelas itu sudah, gitu ya. Jadi kalau buat ilmu sih silakan. Anda pengen nonton YouTube, pengen nonton TikTok silakan. Kalau sekedar buat ilmu aja silakan. Tapi kalau kemudian Anda untuk mengambil dalil itu, menjadikan itu sebagai sebuah amaliyah ibadah Anda, entar dulu. Jangan sampai Anda mengambil barang yang nggak jelas, yang kagak bertuan. Meskipun barangnya ini baik, tapi lisensinya nggak ada. Anda beli handphone aja harus ada lisensinya kok, SNI apa enggak? Terus kemudian ini ada garansinya apa enggak, kan gitu sih. Anda mau beli handphone aja kan harus ada, ini ada garansinya enggak? Kalau ada garansinya berarti handphone ini terdaftar dan jelas ini urutannya kemana, kan gitu sih. Kan gitu, kita baru beli handphone itu, mau beli barang itu. Ini kita pengen bikin akidah, pengen bikin nguatin akidah kita, mau jadikan amaliyah kita. Masa Anda nggak punya garansi sih? Masa Anda nggak pengen nyari garansi? Gitu ya. Nah makanya inilah yang disabdakan wa rubbama tasaba ila ghairi abi fayadhulu qaulahu. Nah, orang yang menasabkan dirinya pada selain ayahnya, padahal itu bukan gurunya dan dia tidak diakui juga sama gurunya. Dan bahkan dia juga tidak tahu juga kalau gurunya itu tahu kalau dia muridnya, karena tidak pernah bilang saya belajar ya, saya ikut atau namanya datanglah ke majelisnya misalnya gitu. Kemudian ngaku-ngaku nih, wah itu guru saya tuh. Itu masuk pada sabdanya Nabi, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Telah Allah melaknat orang yang menasabkan pada selain ayahnya. Ini masuk pada hadis ini. Hadis ini dua kali. Kalau ada orang bilang ini kan bapaknya, bukan bapaknya, tapi dia bilang itu bapak gua tuh, padahal dia bukan bapaknya, itu Allah laknat itu. Nah, ada orang bilang murid kepada nih, tuh guru gua, padahal nggak pernah ikut hadir secara fisik, terus tidak pernah juga berkomunikasi,
tidak pernah juga menyatakan. Lalu kemudian ngomong guru gua itu kan dari guru gua itu masih terlaknat itu. Kayak gitu. Makanya orang-orang dulu itu kayak orang dulu kalau pengen anaknya itu ngaji datang ke diajarin ngaji, datang orang tuanya ke guru. Dan ikuti anak saya ajarin baca Quran, bapak Iqra dulu kan gitu kan, datangin kan ibu-ibu bapak dulu kan sama orang tuanya begitu kan. Nah, tolong ya nitip anak saya nih, ajarin di Quran, ajarin nih apa. Itu namanya registrasi, pendaftaran kira-kira gitu. Jadi sah untuk dijadikan murid dan dia sah menganggap gurunya adalah seorang guru. Anak sekarang kan belajarnya begitu aja. Ya pokoknya suruh orang daftarin, daftar sama. Nggak ada juga orang kita sekarang tuh kayak begitu. Makanya beda banget, barokahnya itu beda banget. Sekarang makanya kemudian karena modelnya seperti itu, anaknya digalakin sedikit, udah pindah. Gurunya ngomel-ngomelin gitu. Anak buah ngomel-ngomelin belajar. Kayak gitu sih sekarang ya. Anaknya diomelin sama gurunya, itu orang tuanya bisa ngomong gitu. Coba bapak ibu zaman dulu lagi belajar alif bata coba. Pernah nggak di sebelah tuh? Sering diapain? Sabet pakai kalam kan dulu ini kalam ya. Salah, pakai kalam. Coba anak sekarang baca Quran, Iqra, salah kemudian dicetratin gitu coba. Kalau kagak ngamuk kita ini orang tuanya. Ya kan masanya beda. Oke, iya, masanya memang beda. Dulu pakai fisik, sekarang nggak pakai fisik. Iya. Tapi tetap harus dijaga itu hubungan antara guru sama murid harus tetap dijaga itu. Hubungan kita sebagai orang tua murid dengan gurunya tetap harus dijaga. Oke, nggak ada fisik lagi. Oke, tapi guru kan punya hak dia untuk mendidik anaknya dengan caranya, gitu. Meskipun tidak dengan fisik. Orang tuanya kalau usah ikut campur. Kalau orang tuanya itu sudah percaya ngajarin ke siapa, ya sudah silakan diajarin. Itu dulu yang dilakukan sama kiai Mbah Hashim Asy'ari. Didatengin orang tuanya datang tuh ke Mbah Khalil. Terserah Mbah mau diapain di anak saya, sudah terserah. Saya sudah percayakan. Kenapa kok orang tuanya bisa ngomong kayak begitu? Karena orang tuanya sebelum nitipin anaknya sudah tracking dulu, sudah nyari dulu informasi. Ini gurunya bener apa enggak? Ini gurunya siapa gurunya? Ini siapa nih gurunya? Tanggung jawabnya kayak apa? Dilihat dulu, di tracking dulu gurunya. Yakin kalau ini adalah seorang guru yang benar, baru kemudian dititipin lah itu si anak kepada si guru. Sekarang enggak. Sekarang pokoknya ya udah ada guru ngaji di mana? Di sono. Udah ngaji dulu ikut di sono. Padahal kita nggak tahu itu siapa. Nanti kalau ada apa-apa kita baru ngamuk. Coba. Kan jadi rusak hubungan antara guru dengan murid. Bahkan ulama-ulama itu siapa? Anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ngaji ke seorang guru. Khalifah Umar bin Khalifah dia. Tapi sama guru ngajinya anaknya hormatnya luar biasa. Dia hormat. Sampai kepada gurunya bilang, jangan Khalifah, engkau adalah Amirul Mukminin. Tidak, engkau adalah guru dari anak saya. Yang saya juga wajib untuk menghormati Anda. Segitunya loh hubungan antara guru sama murid. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi sekarang ini. Orang pengen ngambil catut ini, ngambil catut itu, sehingga beda kebarokahan, ilmunya juga beda. Kalau dulu kita masih bilang, lu murid siapa? Gue murid gue ini muridnya si Ustaz Anu, Kiai Anu, dulu ngajinya masih beliau itu. Masih bisa diaku dulu. Anak sekarang juga, ini ngaji sama siapa? Ya nggak tahu, nggak bisa lu tahu sekolahan dari mana. Beda itu ini beda. Itulah makanya dari dulu udah dibilang bahwa siapapun orang yang ingin sampai kepada Rasul Allah, siapapun orang yang jalan menuju kepada Allah, siapapun yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, wajib dia punya ayah, kakek, buyut, rohani. Artinya dia wajib punya guru,
punya gurunya punya guru, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba dibenar-benar pikir-pikirin, lalu kemudian dibenar-benar. Iya ya, siapa guru gue ya? Ngaji habis sholat baca apa? Baca anu. Siapa yang ngajarin? Ya nggak tahu. Baca buku dia aja, baca buku. Ya ikut aja syarat ke sini. Ya coba gimana? Coba dibenar-benarin gitu. Mungkin ini yang kemudian membuat kita ini nggak connect gitu, karena kita ini melakukan sesuatu itu semau-maunya, sepengen-pengennya, bukan melalui sebuah metode yang dari mana ini, yang dari mana ini, yang dari mana ini. Wah, itu kan ada di hadis. Iyalah, semuanya juga ada di hadis. Baca ini ada di hadis, baca ini ada hadisnya, baca ini ada di hadisnya. Tapi kemudian kau mengamalkan ini dari mana? Terus kemudian kau bacanya ini di sholat itu dari mana? Kalau kemudian dari hadis, semua juga dari hadis. Penting, kenapa? Karena tadi harus ada ikatannya tadi itu loh. Ada ikatannya itu. Karena asiru mana tadi? Karena asiru fitori innama huwa irtibatul qulubi ba'diha bi ba'di ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil haqqi jalla jalaluhu. Rahasia di dalam perjalanan rohani adalah ikatan hati, irtibatul qulub, ikatan hati sebagian dari sebagian yang lain sampai kepada Rasulullah, sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia perjalanan kita menuju kepada Allah itu rahasianya adalah ada nggak irtibatul qulubnya, ada nggak ikatan hatinya. Ikatan hati kita ini ada nggak kepada siapa? Kepada guru, kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah. Ada nggak irtibatul qulubnya? Kalau nggak ada irtibatul qulub, sulit itu menjalani tauhid itu, sulit itu. Kenapa? Kalau kita kalau kata bahasa sekarang ya, tidak ada hubungan batin gitu. Tidak ada hubungan batin, tidak ada ikatan batin antara kita dengan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat punya ikatan batin kuat sama Rasulullah? Bagaimana tabi'in punya ikatan kuat terhadap sahabat? Bagaimana tabi'in punya ikatan kuat terhadap tabi'in? Begitu seterusnya itu. Semua punya ikatan yang kuat, ikatan hati yang kuat sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya nggak? Satu aja. Ada satu. Ada. Kita lanjutin di depannya. Kita mudah-mudahan manfaat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka bima qara'nahu wa sami'nahu farduhuma ila hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al lana wa talabizana min alil wa min alil khair. ولا تجاوي من الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.